Selamat datang di video YouTube ini. Kami akan menjelaskan analisis SWOT terkait tren pendidikan ruang guru. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi. Dan di sini kami mengambil tren perusahaan education teknologi berupa judulnya trennya itu perusahaan ruang guru. Nah, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Saya Febri Mandasari, kemudian teman saya di sini Anissa Rahmawati, kemudian Nona Faradiba, dan yang terakhir Gede Indra Gunawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan untuk teman saya untuk mempresentasikan. Anissa Rahmawati. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kekuatan dan juga kelemahan dari ruang guru. Yang pertama, ruang guru itu menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan secara online melalui website ruangguru.com dan juga aplikasi yang ada di ponsel. Yang kedua, ruang guru dapat menambah soal latihan dan materi pelajaran yang beragam dan juga lengkap agar pengguna semakin menambah kepuasan karena ruang guru membantu proses belajarnya. Kelebihan yang ketiga yaitu ruang guru dapat digunakan kapan saja, di mana saja, serta peserta didik dapat menentukan cara belajar sendiri. Yang keempat, ruang guru dapat meningkatkan pemahaman konsep, motivasi belajar, dan juga minat peserta didik serta hasil belajar peserta didik. Untuk kelebihan yang kelima, ruang guru itu efektif untuk digunakan sebagai sumber belajar digital. Dan yang terakhir, ruang guru dapat membantu peserta didik dalam memahami tugasnya. Adapun untuk kelemahannya, yang pertama, penggunaan aplikasi memerlukan akses internet yang stabil, yang mungkin tidak tersedia di semua daerah. Yang kedua, tidak dapat diakses secara offline. Jadi, jika terjadi kendala jaringan, video itu tidak dapat diakses oleh peserta didik. Yang ketiga, terlalu banyak pop-up dan juga banner promosi yang mengganggu, terutama jika peserta didik belum berlangganan. Itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Oke, selanjutnya untuk peluang dan ancaman akan dijelaskan oleh Nona Faradiba. Pada Nona dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, selain kelebihan dan kelemahan tadi, ada juga kita mencari menganalisis peluang dan ancaman dari ruang guru ini. Nah, dari yang kami diskusikan, di mana peluang yang pertama itu adalah aplikasi ruang guru ini dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi peserta didik yang tidak memiliki akses yang memadai kepada pendidikan. Nah, jadi yang tidak, misalnya nih, yang pada saat COVID gitu kan tidak ke sekolah, mungkin ke sekolah pun sekali dua kali. Jadi saat dia ke sekolah, mereka bisa memakai aplikasi ruang guru untuk belajar lebih lagi. Nah, jadi lebih terbimbing juga pembelajarannya. Kemudian aplikasi ini juga dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di era globalisasi digital ini. Jadi perlu skill-skill itu yang seperti inovatif, kreatif, dan juga kritis dan analitis dalam keterampilan di abad 21 ini untuk menerapkan era digitalnya. Kemudian yang ketiga itu ada aplikasi ruang guru dapat dengan efisien membuat pembelajaran itu menyediakan materi pembelajaran yang lebih terstruktur, interaktif, sehingga peserta didik itu dapat belajar dengan lebih cepat dan juga efektif. Jadi kan pembelajaran di ruang guru itu kan udah terstruktur dari awal semester hingga akhir gitu, ada urutannya. Juga materinya sudah diurutkan. Nah, juga dapat belajar lebih cepat gitu. Jadi peserta didik kalau sudah terstruktur pembelajarannya sesuai urutan, itu bisa memahami materi yang lebih cepat. Kemudian selanjutnya ada aplikasi ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja, seperti kompetensi di bidang matematika yang terkait dengan teknologi juga, kemudian bisnis dan komunikasi seperti pembelajaran ekonomi dan sebagainya. Kemudian untuk ancamannya,
di diskusi kami itu yang pertama ada aplikasi Ruang Guru ini dapat membuat peserta didik terlalu bergantung kepada teknologi. Jadi kan ada saat-saat nih seperti kelemahannya tadi, saat-saat kita tidak bisa mengakses sinyal atau sinyal buruk gitu. Itu kekurangannya tidak bisa diakses. Jadi kalau kebergantungan, ya kayak mana kita nggak bisa mengakses sama sekali ketika sinyal buruk gitu kan. Kemudian yang kedua, kualitas konten yang disediakan aplikasi Ruang Guru ini bisa saja tidak sesuai dengan standar pendidikan yang tinggi. Mungkin berbeda ya, ada sekolah yang standar pendidikannya dia sudah mencapai soal-soal yang hot, tapi ada sekolah yang tidak, gitu kan? Jadi mungkin penyesuaian kontennya ini kan merata di seluruh Indonesia, tapi untuk sekolah-sekolah itu berbeda, gitu. Kemudian yang ketiga, aplikasi Ruang Guru ini tidak dapat diakses oleh semua peserta didik, terutama yang tidak memiliki akses internet atau digital yang stabil, dan juga masalah finansial ya, karena juga dibutuhkan akses premium untuk mengaksesnya, berbayar. Kemudian yang keempat, aplikasi Ruang Guru itu dapat memerlukan sumber daya yang signifikan seperti pengembangan dan pemeliharaan, sehingga dapat menjadi ancaman yang tidak ada sumber daya itu tidak cukup untuk mendukungnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk analisis acuan kualitas akan dijelaskan oleh Indra. Pada Indra dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada 6 poin yang dinilai atau dianalisis tersedia atau tidaknya. Untuk yang poin pertama itu jenis teknologi yang digunakan, itu di Ruang Guru sudah tersedia. Kemudian yang kedua, jenis multimedia yang digunakan juga sudah tersedia. Yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga sudah tersedia. Yang keempat, kelemahan dan kekurangannya yang seperti disampaikan tadi juga sudah tersedia. Kemudian yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia itu juga sudah tersedia. Yang keenam, ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia juga sudah tersedia, seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya tadi. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi digital dalam bentuk media audiovisual. Kemudian Ruang Guru, sebuah platform pembelajaran online yang mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan video pembelajaran interaktif serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web ataupun aplikasi Ruang Guru. Kemudian media yang digunakan itu berupa media online, termasuk di dalamnya ada Zoom berlatih, playlist rangkuman, ada talks atau simulasi permainan interaktif, kemudian ada ruang belajar website, ada ranking Liga XP, ada lembar belajarnya, ada ruang latihannya, ada video belajar kolaborasi dengan Aulion, mungkin ada yang sudah tahu Aulion, kemudian konsep kilat diskusi, dan UTBK Center. Nah, media yang digunakan audio visual, termasuk di dalamnya adalah audio, video, dan multimedia. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi analisis SWOT dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan atau ada sanggahan dan saran, dipersilakan. Setelah presentasi, kelompok lain dipersilakan untuk bertanya atau berdiskusi terkait analisis SWOT yang telah dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Niasadia, kami dari kelompok 6 terkait kelemahan atau ancaman terkait aplikasi yang kelompok saudara sampaikan itu boleh dijelaskan kembali atau saya terlewatkan mengenai ancaman kurangnya interaksi sosial. Jadi tadi saya mungkin terlewat atau mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai apakah menurut kelompok kalian itu tidak menjadi sebuah ancaman. Sekian. Ya, terima kasih. Oke. Setelah berdiskusi, kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok lain terkait apakah interaksi sosial dapat menjadi ancaman bagi pembelajaran yang berbasis teknologi. Terima kasih atas pertanyaannya. Banyak
Jadi berdasarkan berkesalahan, apakah interaksi sosial itu termasuk ancaman, karena memang tadi kami tidak memasukkannya. Nah, menurut kami memang di dalam pembelajaran yang berbasis teknologi seperti ini menggunakan aplikasi Ruang Guru memang terbatas ya interaksi sosialnya, karena dilakukan secara itu termasuk ancaman. Izin tadi, saya setuju dengan Mbak Nona dan kelompok saya, itu juga termasuk ancaman. Akan tetapi di sekolah saya ada beberapa digunakan tidak hanya langganan untuk misalnya 5 sampai 7 orang. Jadi dalam satu laptop. Jadi kalau dibilang ancaman, ya saya setuju karena beberapa orang memang itu. Cuman di sisi Waktu kita terbatas, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.